warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini semuanya? Oke, udah siap belajar ya? Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya menyiapkan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran ya. Oke, hari ini temannya siapa yang nggak masuk? Oke. Oh, Mbak Lia sakit ya? Oh, Lia sakit. Terus yang izin satu, Ahmad. Oke, yang lainnya masuk semua? Oke. Ada yang udah tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita mau belajar tentang infak. Sudah ada yang baca-baca sebelumnya di rumah? Oke, yang sudah baca infak itu apa ya? Jadi infak itu dari bahasa Arab anfaqo yunfiqu, artinya apa? Artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak itu merupakan pemberian sumbangan atau harta yang selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak itu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Allah. Oke, kata kuncinya dari infak itu menyumbangkan sebagian harta atau pendapatan untuk kebaikan atau untuk perintah Allah. Sekarang ibu mau tanya pada kalian semua nih, contoh perintah Allah atau kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu apa aja yang bisa kita lakukan untuk berinfak? Yang pertama, ya memberikan donasi untuk pembangunan masjid. Terus memberikan donasi untuk panti asuhan. Terus donasi untuk pembangunan pesantren, benar. Terus kemudian memberikan santunan kepada fakir miskin atau anak yatim piatu. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan kebaikan dari perintah Allah. Oke, sekarang di dalam buku kalian coba dibuka halaman 64. Ya, di situ ada beberapa kutipan ayat yang berhubungan tentang materi infak hari ini. Yang pertama ada surat apa? Surat Al-Fajr ayat berapa? Ayat 15 sampai 18. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, terima kasih sudah baca bareng-bareng. Sekarang ibu jelaskan artinya ya. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim, maka sekali-kali tidak. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Apa yang bisa kita dapat dari ayat ini? Ayo. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita sedang dalam keadaan senang maupun keadaan susah, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Kan saat kita lagi senang itu kita tidak boleh lupa untuk melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Allah, seperti memuliakan anak yatim dan memberi makan orang-orang yang miskin. Ya, jadi manusia itu biasanya ketika lagi susah itu ingat kepada Allah, ingat melakukan ibadah-ibadah, ingat melakukan kebaikan. Tetapi ketika sudah berada di puncak kejayaannya atau lagi bahagia, itu kadang lupa untuk melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan, lupa sama Allah intinya. Oke, mengerti semua? Belum ada pertanyaan?
Kita lanjut ya ke ayat yang kedua, ada ayat Al-Baqarah ayat 254, dibaca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawman la yab'u fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Kayak artinya ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawman la yab'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humud dzalimun, orang-orang kafir itulah yang zalim. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya, yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah menganjurkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita sebelum datangnya hari apa yuk? Tidak ada lagi jual beli, tidak lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Ya Mbak Uni, hari kiamat. Ya betul, hari kiamat. Berarti Allah sudah memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian dari harta kita sebelum hari kiamat. Jadi kalian semua jangan lupa untuk berinfak ya, selagi kalian masih punya harta. Sisihkanlah sebagian dari harta kalian, dari uang jajan kalian, sedikit tidak apa-apa, yang penting disisihkan ya. Oke, sudah ada yang ingin bertanya? Belum, kita lanjut ke ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga itu ada ayat Al-Baqarah ayat 261, dibaca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Oke. Artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah yang melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Ya, dalam ayat ini Allah memberitahu bahwa seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu tidak akan menjadi kemudian miskin karena menyisihkan hartanya, membagikan hartanya kepada orang lain. Kemudian ada saja manusia yang berpikir nanti rugi, nanti menjadi miskin. Padahal Allah sudah menjanjikan di ayat Al-Baqarah ayat 261 ini bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Berarti di berapa kali lipatin? 700 kali lipat. Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya melakukannya itu harus ikhlas dan karena ketaatan kepada Allah, bukan karena ingin disanjung, dibilang orang baik. Ya, tidak boleh, itu namanya riya. Oke? Nah, ada yang ingin bertanya? Perbedaan infak dan sedekah. Oke. Perbedaan infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu sebenarnya hampir mirip ya. Hanya saja kita bisa lihat dari bentuk wujudnya. Kalau infak itu memberikan sebagian dari harta ya, harta kita untuk kebaikan atau perintah Allah. Sedangkan sedekah itu wujudnya bukan cuma harta, melainkan bisa juga seperti tersenyum, membuat orang lain bahagia. Terus apa lagi? Sedekah waktu, sedekah tenaga itu bisa masuk ke sedekah. Jadi perbedaan sedekah dengan infak bisa kita lihat dari wujudnya seperti itu. Sudah paham? Alhamdulillah. Terus perbedaan infak dengan zakat. Perbedaan infak dengan zakat itu, kalau infak itu dia tidak ada ketentuan jumlah atau nisabnya. Sedangkan kalau zakat itu ada nisabnya, seperti nisab beras, nisab emas, nisab hewan ya. Kalau infak itu tidak ada bebas. Misalkan kamu mempunyai uang 10.000 nih, kalau 10.000 kan belum wajib zakat ya. Tapi kalau infak dengan uang 10.000 kamu bisa. Misalkan mau menginfakkan 5.000 untuk infak itu bisa. Dan orang yang diberikan infak itu bebas, boleh siapa saja. Sedangkan orang yang menerima zakat itu sudah ada ketentuannya. Sudah paham? Sekarang Ibu kasih tugas ya, kalian membentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang ya.
Kalian tolong cari apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalam ayat Al-Fatihah. Terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan dan Ibu lihat hasilnya bagus-bagus dan alhamdulillah kalian semua sudah mengerti apa saja isi kandungan dari ayat-ayat dan ayat-ayat tersebut. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.